Ini sholat mau bawa topi, kira-kira gimana? Boleh nggak sholat pakai topi? Boleh, Kang boleh bangun dulu nggak apa-apa, biar lihat dulu. Nah, kalau sholat pas pakai topi, boleh nggak? Apa dalilnya? Pakai peci. Kan pakai peci atau kopiah juga boleh. Nah ya, sebenarnya simple aja. Nggak semua harus pakai dalil-dalil yang rumit. Yang penting rambut saya nutupin bagian kepala saya, itu aja. Zaman Nabi nggak ada, emang nggak ada topi zaman Nabi, itu aja. Jadi boleh, silahkan ya. Ini pakai begini boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan menutupi bagian sujud, kening ini. Ya, nah ini kan kening nih, ya. Kalau bisa naikin lagi ke atasnya dikit. Nah, supaya ini nggak ada hambatan. Jelas sampai sini? Baik, beliau sedang ruku, ini datang. Ya, statusnya apa, Mas? Masbuk ya, ulangi. Kenapa masbuk? Jangan ketawa. Contoh. Orang lain bisa sholat berjamaah, pas satu antum masbuk. Sibuk apa antum sampai lupa sama Allah? Kang, ini apa? Gak bisa sih ini. Jadi imam antum jangan nengok. Jangan diulang ya. Hidup pengen mudah, rizki pengen gampang, sholat masbuk. Jangan diulang ya. Ustaz keburu itidal. Dah, ini ruku. Nah, antum apa yang dilakukan? Terserah, bebas. Tahan sebentar. Berdiri dulu. Mas Anam boleh, Mas Arman boleh berdiri. Betul tadi yang dilakukan. Jangan langsung ruku, karena sholat dibuka dengan takbir. Tapi takbir pun jangan buru-buru. Itu ya. Walaupun takbir aja dulu, nggak apa-apa, tenang aja. Ingat, kan belum salam. Belum salam. Sepanjang imam belum salam, artinya kita kalau ikut ke imam masih bisa ikut jamaah. Jadi kalau imam sudah tahiyat akhir pun kita datang, takbir, langsung tahiyat, itu dihitung jamaah. Di saat Anda bangkit lagi menyempurnakan, itu walaupun sendirian hitungannya jamaah. Jangan buru-buru, takbir, Allahu Akbar, lalu kemudian langsung ruku. Jelas? Kalau imamnya ruku, kemudian ini Mas Rijal juga ikut ruku, Mas Arman. Kemudian ruku ini, ya kata Nabi langsung ruku. Nah, saat ruku ini, itu sudah dihitung satu rakaat. Jelas? Ini sekarang sedang sholat subuh. Ini rakaat pertama. Ruku, ini datang karena uzurnya syar'i, ya dibenarkan oleh agama. Datang, langsung ikut ruku. Nah, ini saat ikut ruku, itu dihitung dapat satu rakaat. Jelas? Tapi tidak boleh modus. Ya, udah tahu nih imamnya, kan? Wah, Arman nih, Baqarah, misalkan. Ya. Misal contoh, Alif Lam Mim aja gitu. Ya, misal nih, ini udah tahu nih. Ada hadisnya ruku lumayan, tungguin tuh. Padahal di belakang udah tahu. Jadi begitu ini ruku baru masuk. Allahu Akbar. Itu dosa. Jelas? Ingat, uzur syar'i, terlambat misalnya ke masjid, datang karena kondisi tertentu, imam pas ruku, langsung ruku. Jelas? Itu dapat satu rakaat. Dan itu keterangan Nabi, bukan keterangan Adi. Keterangan Nabi. Idza adrakta rak'ata, kalau engkau dapat satu ruku dalam imam, adraktas shalah, engkau mendapatkan satu rakaat. Jelas di sini? Baik, silakan. Nah, bagaimana kalau sudah i'tidal? Fala yu'tadda minhu, maka tidak dihitung. Dihitungnya berjamaah tapi enggak dihitung rakaat. Jelas ya? Misal, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, Anda masuk, langsung ikut i'tidal. Tapi itu dihitung sebagai penyerta jamaah, bukan rakaat. Ikut serta dalam jamaah tapi tidak dihitung satu rakaat. Nah, jadi i'tidal aja enggak dihitung satu rakaat, apalagi sujud. Jadi kalau dapat sujud dengan imam itu belum dihitung satu rakaat. Nah, tapi dihitung berjamaah. Jelas sampai sini? Oke. Saya kira itu yang menjadi bahasan kita hari ini. Saya simpulkan. Ruku adalah bagian yang istimewa dalam praktikal sholat. Ada keistimewaan yang berbeda dengan berdiri saat ruku. Orang yang mampu ruku dengan baik, satu, Allah menjamin akan memuliakan ia dalam hidupnya dengan mengangkat derajatnya. Jadi kalau Anda di kantor diangkat di tempat yang baik, di rumah tangga diangkat dengan derajat yang baik,
Di kehidupan sosial diangkat dengan baik. Sepanjang dia selalu menjaga rukunya dengan baik. Satu, itu janji Allah. Dua, hendaknya orang ruku tidak sekedar memformalkan ruku sebagai kewajiban atau rukun dalam sholat, tapi juga menyertakan hikmah, esensi ruku saat itu dilakukan. Sucikan Allah dari berbagai hal atau perilaku kita yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Dua, berusaha mengoreksi diri, bermuhasabah dalam posisi ruku atas segala perilaku yang tidak layak yang kita lakukan, dan saat bersamaan dengan itu kita mengagungkan Allah. Dan yang ketiga, berdoalah dengan khusyuk kepada Allah setelah menyempurnakan tahapan-tahapan yang tadi telah disampaikan. Ya, niscaya dalam doa itu Allah akan mengangkat kita dan menjawab dengan menawarkan, apa permohonanmu hambaku. Ya. Nah, nanti itulah sebabnya kenapa setelah i'tidal kita sujud. Karena Allah tawarkan mau minta apa, itu yang menjadikan sujud lebih lama dibandingkan dengan ruku. Karena curhatnya ditumpahkan dalam sujud.